Bapak sering melakukan belusukan. Tidakkah Bapak dengar jeritan perihnya hidup kami? Bapak sering melakukan negosiasi pada warga yang hendak digusur, tetapi Bapak tidak pernah mengajak kami berkompromi dengan kebijakan-kebijakan yang melupakan pengabdian kami. Kami sudah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun di negeri ini. Mengapa sulit sekali telunjuk Bapak membantu kami untuk diangkat sebagai P3K? Puluhan tahun kami mengisi kekosongan guru di sekolah negeri, tetapi apa balasannya? Apakah kami akan disingkirkan pelan-pelan dari sekolah tempat kami mengabdi selama ini? Sakit meski tak berdarah, Pak. Pengabdian kami kepada negeri ini bagaikan air susu dibalas air tuba. Sekarang kami juga memohon kekuatan telunjuk Bapak untuk mau mewujudkan mimpi guru honorer di segala penjuru negeri ini, Pak. Kami menantikan Bapak Jokowi yang terhormat mengeluarkan telunjuk sekali lagi seraya berkata, angkat seluruh honorer di sekolah negeri. Masih ingatkah bahwa setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak? Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Pak Presiden kebanggaan kami, perlu Bapak ketahui bahwa butuh hati malaikat untuk mau jadi guru honorer di negeri ini. Belasan bahkan puluhan tahun kami mengabdi pada negeri yang dikenal adil makmur gema ripa lojinawi. Namun kehidupan kami jauh dari kata makmur. Dengan gaji tidak manusiawi 150 sampai 200 ribu per bulan, kami mengabdi pada negara yang sedang royal melakukan percepatan pembangunan, dikungkung oleh ketidaksejahteraan. Dengan mata kepala sendiri, kami menyaksikan matinya sila kelima Pancasila dan ketidakadilan pada seleksi P3K tahun 2021. Itulah derita lahir dan batin pahlawan tanpa tanda jasa di negara yang Bapak pimpin. Bapak sering melakukan belusukan. Tidakkah Bapak dengar jeritan perihnya hidup kami? Bapak sering melakukan negosiasi pada warga yang hendak digusur, tetapi Bapak tidak pernah mengajak kami berkompromi dengan kebijakan-kebijakan yang melupakan pengabdian kami. Pembangunan sirkuit Mandalika, pengadaan kereta api cepat, menunjukkan betapa royalnya negara ini pada pembangunan infrastruktur. Namun, bagaimana cara negara ini mengapresiasi pengabdian para guru honorer? Masih tiarap, Pak. Gaji kami masih kalah jauh dengan gaji kuli bangunan. Kami sudah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun di negeri ini. Kami sudah ujian seleksi P3K. Kami juga sudah lulus passing grade. Lalu apa lagi, Pak? Mengapa sulit sekali telunjuk Bapak membantu kami untuk diangkat sebagai P3K? Puluhan tahun kami mengisi kekosongan guru di sekolah negeri, tetapi apa balasannya? Setelah kami lulus passing grade, kami harus dites lagi tahap 2, bersaing dengan guru swasta dan lulusan PPG yang tidak ada kontribusi sama sekali pada sekolah negeri. Apakah kami akan disingkirkan pelan-pelan dari sekolah tempat kami mengabdi selama ini? Sakit meski tak berdarah, Pak. Pengabdian kami kepada negeri ini bagaikan air susu dibalas air tuba. Ketika Bapak Presiden berkali-kali menaikkan gaji PNS, tidakkah Bapak tahu hati kami menangis? Jangankan gaji naik, Pak. Gaji dibayar tepat waktu saja itu sudah luar biasa. Ketika Bapak bisa mendatangkan kereta api cepat
dengan dana triliunan, tidakkah Bapak tahu kami kecewa? Selalu ada dana untuk pembangunan fisik, tetapi untuk mengangkat guru honorer macam kami selalu dibilang tidak ada anggaran. Cukup dengan jari telunjuk Bapak Presiden, harga tes PCR bisa turun drastis dari harga 950.000 menjadi 200.000 rupiah. Cukup dengan telunjuk Bapak Presiden, maka Bim Salabim jadilah satu ikon baru pembangunan di negeri ini, yaitu sirkuit Mandalika di Lombok. Sekarang kami juga memohon kekuatan telunjuk Bapak untuk mau mewujudkan mimpi guru honorer di segala penjuru negeri ini, Pak. Kami menantikan Bapak Jokowi yang terhormat mengeluarkan telunjuk sekali lagi seraya berkata, angkat seluruh honorer di sekolah negeri. Masih ingatkah bahwa setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak? Hormat kami, Guru Honorer Indonesia, Hetty Kustrianingsih. Sudah saja Presiden turun tangan. Kalau misalkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, saat ini kan sering lempar-lempar antara informasi gitu ataupun kewenangan. Padahal kan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, dalam hal pemerataan hak guru gitu ya, maupun kompetensi segala rupanya, itu adalah tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Presiden juga memiliki kekuasaan tertinggi terhadap kepegawaian yang ada di negara Republik Indonesia. Jadi syarat saya rekomendasi saya yang pertama, sudah sajalah ambil sikap Presiden nanti di Hari Guru itu menyelesaikan, memberikan regulasi khusus apapun caranya, yang penting semuanya terangkat menjadi ASN. Kalau kita lihat peserta P3K tahun ini kan 900.000 gitu kan. Kalaupun pemerintah sanggup 1 juta kuota P3K, selesai sudah gitu. Jadi biar kedepannya ada investasi untuk mengganti guru PNS yang pensiun. Saya guru honor sudah mengabdi 18 tahun, Pak. Saya masuk kategori 2, tapi sampai hari ini belum mendapatkan harapan yang diharap-harap. Kami selaku guru honor berharap mendapatkan rekomendasi terutama penyelamatan masalah guru honor atau pengangkatan masalah guru honor. Karena guru honor ini berlarut-larut permasalahannya. Beberapa undang-undang atau peraturan yang dilahirkan, padahal peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan itu diciptakan untuk menyelesaikan masalah, bukan menimbulkan masalah. Yakin saya peraturan pemerintah seperti itu. Yang kedua, terkait dengan permasalahan honor, saya berharap bukan hanya usia mendapatkan afirmasi, tapi hari ini merasa diskriminasi yang dirasakan kami oleh guru honor yang mendapatkan afirmasi penilaian teknis itu hanya didapatkan oleh guru honor yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik. Padahal kami, kalau berbicara sertifikat pendidik, kami yang mengabdi sudah belasan tahun bahkan puluhan tahun, saya diharapkan disamakan dengan mereka. Kalau harus dites lagi P3K itu, kami minta afirmasinya disamakan dengan mereka yang memiliki sertifikat pendidik. Karena pengabdian kami bukan setahun 2 tahun, Pak. Mereka yang baru lulus 3 tahun punya sertifikat pendidik mendapatkan nilai teknis 500. Sementara kami yang mengabdi dan usia belasan tahun hanya mendapatkan afirmasi 150. Jadi itu yang perlu ditegaskan. Ayo kita terus berjuang agar pengabdian guru honorer bisa dihargai. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, ayo bantu subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya. Salam guru honorer, kepres PNS tanpa tes bagi guru honorer yang sudah mengabdi lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.